Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA ACD kelas 8. Nah, pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas tentang makanan. Ada yang masih ingat apa saja fungsi dari makanan? Ya, betul. Makanan berfungsi sebagai sumber energi tubuh kita. Selain itu juga berfungsi sebagai pengganti sel-sel tubuh kita yang telah aus. Makanan yang kita makan tidak akan berguna sama sekali kalau tidak dicerna. Nah, maka hari ini kita akan membahas tentang organ-organ pencernaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ pencernaan. Dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ-organ pencernaan. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mulut. Nah, di dalam mulut akan terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, ini akan diperankan oleh gigi dan lidah. Gigi akan memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil. Sedangkan lidah akan mendorong makanan pada saat kita menelan makanan. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi itu terjadi ketika kelenjar sativa atau ludah yang ada di dalam mulut menghasilkan enzim amilase, di mana enzim ini akan merombak atau memecah zat pati menjadi zat glukosa sehingga bisa diserap oleh sel tubuh. Yang kedua adalah esofagus. Esofagus ini merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Nah, di belakang mulut itu terdapat dua saluran. Yang pertama menuju ke saluran pernapasan atau yang disebut dengan tenggorokan. Dan yang kedua adalah menuju saluran pencernaan yang disebut dengan kerongkongan. Nah, saat kita makan dan menelan makanan, maka katup yang disebut dengan epiglotis itu akan menutup saluran pernapasan, sehingga makanan yang kita telan tidak akan masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, gerakan otot esofagus yang seperti meremas-remas yang disebut dengan gerakan peristaltik itu akan mendorong makanan agar masuk ke dalam lambung. 3. Lambung. Di dalam lambung akan terjadi proses pencernaan mekanik yang dilakukan oleh otot halus yang melapisi dinding lambung. Sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan, di mana cairan pencernaan ini mengandung enzim pepsin yang berfungsi untuk mencerna protein menjadi asam amino. Selain itu, cairan pencernaan juga mengandung asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama dengan makanan. Makanan yang telah dicerna akan disimpan di dalam lambung sekitar 2 jam dalam bentuk cairan ketan. Yang keempat adalah usus halus. Nah, dalam usus halus akan terjadi proses pencernaan kimiawi yang paling lama. Hati dan pankreas akan mengirimkan zat-zat kimia untuk membantu proses pencernaan. Hati akan membuat empedu yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi butiran-butiran kecil. Kemudian empedu disimpan dalam kantong empedu dan dikeluarkan saat makanan telah tiba dalam usus halus. Pankreas menghasilkan enzim yang berfungsi untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Setelah proses pencernaan kimiawi selesai, maka molekul nutrisi siap untuk diserap oleh tubuh oleh bagian dari usus halus yang disebut dengan pili. Dan yang terakhir, yang kelima adalah usus besar. Semua nutrisi yang telah diserap, yang tersisa hanyalah air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna seperti biji-bijian. Kemudian dibawa ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar akan terjadi proses penyerapan air. Sementara sisa-sisa makanan siap untuk dikeluarkan. Dalam usus besar terdapat bakteri baik, yaitu bakteri E. coli, di mana bakteri ini berperan dalam pembentukan vitamin K dan vitamin B12. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu berikan, apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, kalau begitu
Sekarang coba kalian kerjakan soal berikut ini. Aku kasih waktu 10 menit ya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Nah, di rumah kalian pelajari lagi materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Nah, jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.